jangan sampai menyesal. Ada 3 peristiwa yang terjadi beberapa hari ke belakang. Yang pertama saya alami ketika saya beli bumbu rujak. Bumbu rujak itu ada yang sudah tersedia ya, dalam plastik, dijual di supermarket. Nah, saya udah beberapa kali beli. Ada 2 jenis, satu jenis kacang mede, satu jenis terasi. Nah, saya selalu ambil yang kacang mede. Pernah saya lihat kacang medenya kosong, yang ada terasi saya nggak beli. Nah, beberapa hari yang lalu saya lihat ada kacang mede, jadi saya ambil sesuai dengan apa yang saya suka. Ambil, bayar, pulang ke rumah, buka kulkas, ada buah, saya makan dengan bumbu rujak. Apa yang terjadi? Kok makin makan makin terasa pedas. Aduh, saya bilang ini kenapa? Penasaran saya. Itu kan sudah plastik kan sudah dipindahkan ke mangkok ya. Nah, jadi plastiknya udah saya buang. Penasaran, saya datang kembali ke tempat sampah. Saya ambil itu plastik bungkus rujak. Saya lihat apa? Rasa pedas. Aduh, dalam hati saya satu kata muncul, apa? Nyesel. Nyeselnya apa? Nggak teliti. Kan levelnya itu kan ada yang sedang, ada yang pedas. Saya begitu lihat kacang mede, langsung main sambar aja. Udah dimakan, enak. Tapi lama-lama, kenapa? Pedas. Pedas itu enak, saudara. Tapi kalau terlalu pedas, sengsara. Nah, jadi saya, aduh, inilah akibatnya kalau tidak teliti. Satu, ya, ketidaktelitian saya main sambar aja asal lihat kacang mede, ambil, nggak lihat levelnya. Ternyata itu yang pedas, ya salah sendiri. Nah, lain kali udah pengalaman pelajaran ini, setiap kali beli pasti saya akan lihat kacang mede dan nggak pedas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara mengikuti ya, ada peristiwa di Surabaya, di sekolah, sebuah sekolah ya. Bagaimana dia begitu sombongnya, begitu arogannya, bawa sekelompok orang, ya, suruh berlutut, sujud, suruh menggonggong. Siapa itu? Hafal banget gitu ya. Aduh, ya nggak heran lah, ini memang viral kan se-Indonesia gitu ya. Oh, dan kemudian banyak komentar lah di grup-grup ya, terutama etnis tertentu, menyesalkan. Aduh, kenapa ini arogan begitu sih, sombong begitu sih? Kamu kaya, masih banyak di atas yang kamu yang kaya gitu ya. Tapi jangan begitu dong, mentang-mentang kamu punya uang, macam-macam lah ya. Nah, dan kemudian apa yang terjadi? Apa? Dilaporkan dulu, setelah itu ditangkap, diborgol dan masuk ke dalam lapas, lembaga pemasyarakatan. Nggak pernah kepikirkan sama dia itu kan? Mana kepikir dia? Dia pikir dia punya teman pejabat, orang yang berkuasa, ada fotonya, macam-macam. Dia nggak pernah mikir bahwa dengan kejadian itu, hanya satu peristiwa itu bikin segalanya berubah. Dia masuk penjara, rekeningnya diblokir. Ini nggak pernah kepikir sama sekali. Netizen juga nggak pernah kepikir, kok secepat itu ya. Kadang-kadang kita minta diblokir juga setengah hidup gitu ya. Susahnya, aduh minta ampun. Ini nggak angin, nggak hujan, baru ditangkap, langsung diblokir. Waduh, sengsaranya double itu. Anak-anaknya gimana? Ya malu dan takut. Istrinya bagaimana? Ya malu dan takut. Usahanya bagaimana? Ya bermasalah. Semuanya berubah hanya dalam waktu sekejap. Hanya gara-gara sujud, gonggong. Waduh, hanya gara-gara itu. Anak-anak yang bermasalah, orang tua ikut campur. Dan terjadilah seperti itu. Kemudian ada videonya, dia bilang apa? Saya minta maaf dan saya
menyesal. Saya pernah dengar kata-kata begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata-katanya persisnya lengkapnya saya lupa. Tapi sebagian saya ingat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa melengkapinya. Begini. Salah potong rambut, ya, itu nyesalnya hanya beberapa bulan. Setelah itu rambut panjang lagi. Pergi ke salon yang benar, jadi nggak salah potong. Salah pilih pasangan, nyesalnya seumur hidup. Tapi salah pilih juru selamat, nyesalnya selama-lamanya. Mana lebih lama selama-lamanya dengan seumur hidup? Selama-lamanya. Seumur hidup hanya berapa umur kita? Ada umur 20 meninggal, ada 30 meninggal, ada 50 meninggal. Ya itulah seumur hidupnya. Tapi selama-lamanya tanpa batas. Nyesal selama-lamanya tanpa batas. Itu kalau salah pilih juru selamat. Jadi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan kepada kita semua, Jemaat CMC Cabai Rawit di Kota Bandung dan siapapun yang mengikuti ibadah ini lewat online. Apa pesan firman Tuhan? Jangan sampai menyesal. Kenapa? Peribahasa mengatakan, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Jadi, awas, hati-hati. Jangan sembrono, jangan lalai, jangan seenaknya. Sebab nyesal itu selalu belakangan. Kalau di depan apa? Pendaftaran. Ya kalau di depan itu pendaftaran, uang muka. Tapi nyesal itu selalu belakangan. Nah, kita belajar dari kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Jangan sampai menyesal hanya karena satu tindakan, satu ucapan yang keluar tanpa disaring. Nah, kita mau lihat di Alkitab pun ada contoh-contoh penyesalan. Ya, mari kita lihat Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Matius 27 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. Kalau sudah ketemu ayat 3-nya. 1, 2, 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, apa? Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Di situ kita lihat ya, hanya dengan 30 keping perak tergoda oleh uang, Yudas menjual Tuhan Yesus. Dia berpikir paling Tuhan Yesus hanya ditangkap, hanya dipenjara, sebentar itu keluar. Nah, dan dia sudah dapat uang 30 keping perak. Tapi dia nggak nyangka, ternyata tidak hanya sekedar dipenjara, tapi dihukum mati, disalibkan. Setelah dia tahu, waduh, perbuatan dia ternyata tidak seperti apa yang dia kira, tapi di luar perkiraan dia, maka dia menyesal. Penyesalan itu bagus. Sayangnya terlambat. Gitu. Lebih baik menyesal atau lebih baik tidak menyesal? Dua hal. Tidak menyesal artinya salah. Sudah melakukan, kamu nyesal? Enggak. Tapi ada yang bagus. Tidak menyesal. Kenapa? Ya karena tidak pernah melakukan. Jadi apa yang udah sesali? Itu yang bagus. Jadi jangan sampai menyesal dulu. Menyesal itu baik, tapi juga tidak baik. Menyesal itu baik, tapi udah dilakukan. Jadi nggak baik juga. Jadi jangan sampai kita menyesal. Menyesal baik, tapi pada kondisi yang sudah tidak baik.
sayangnya setelah menyesal harusnya kita lakukan apa? Perbaiki diri. Harusnya itu yang kita lakukan. Apa kesalahan sudah kita lakukan dan kita sadar itu salah, kita menyesal, minta maaf, minta ampun dan perbaiki diri. Harusnya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yudas? Ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan gantung diri alias bundir, bunuh diri. Kalau gantung diri di pohon cabai nggak apa-apa lah. Ya, tapi kalau di pohon mangga bahaya. Dari sebuah penyesalan lahir sebuah kesalahan kedua, bunuh diri. Mari kita belajar. Jangan sampai berpikirnya pendek. Hanya demi uang kita melakukan kesalahan. Sekarang ini banyak yang terbongkar ya. Nggak duga. Masa di rumah ada disimpan hampir 1 triliun. Aduh. Duit semua itu, bukan daun. Aduh. Di antara kita di sini, mungkin Ibu Hana yang paling sering dan pernah lihat duit sampai begitu banyaknya. Tahu kenapa? Ini juga. Di antara kita belum tentu. Pernah lihat uang 1 miliar belum? Belum. Apalagi memiliki. Kita baru-baru memiliki. Lihat aja belum pernah gitu ya. Tapi Ibu Hana sama Henny udah pernah lihat. Puluhan miliar pun mungkin udah pernah lihat. Kenapa? Karena mereka kerja di bank. Jadi uang itu datang pergi ya. Ngumpulin, masukin ke brankas. Lihat uang di brankas puluhan miliar. Biasa. Di TV kita lihat, di rumah ada uang ratusan miliar, hampir 1 triliun, dan berapa kilo emas. Toko emas juga kalah kali, ya sampai 15 kilo. Dari hasil apa? Itu korupsi, suap, dan akhirnya apa? Ditangkap. Kalau orang kampung saya bilang begini, sakitnya nggak seberapa, tapi malunya ini. Ya kalau dia masih punya rasa malu. Kan ada korupsi kan, koruptor kan. Masih gini-gini. Masih dada-dada, masih senyum-senyum. Urat malunya udah putus. Saudara kekasih dalam Kristus, jangan demi uang, demi jabatan, demi apapun juga kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan akhirnya muncul satu kata, menyesal. Kita buka Matius 25. Yang kedua. Matius 25 ayat 3, ayat 5, dan ayat 10. Matius 25 perikopnya tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita baca dulu ayat 3, ayat 5, dan ayat 10. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Penyesalan kedua kita lihat dari 5 gadis yang bodoh. Mereka bawa pelita, tidak bawa minyak. Sama dengan punya sepeda motor tapi tangkinya kosong. Punya mobil, tangkinya kosong. Bisa nggak dihidupkan? Boro-boro dijalankan, menghidupkan aja nggak bisa karena nggak ada bahan bakarnya.
Beberapa minggu saya khotbah tentang surga. Yakin masuk surga? Yakin. Tapi jangan sampai cuma yakin, punya pelita, tapi nggak ada minyak. Siapa juru selamat? Tuhan Yesus. Tapi masih hidup terus dalam keduniawian. Nggak takut sama Tuhan. Takutnya kalau nggak punya uang. Takutnya kalau nggak bisa hidup enak. Itu yang ditakuti. Tuhan Yesus nggak ditakuti. Dia bilang, saya udah selamat kok. Bikin dosa juga nggak apa-apa. Terus ditanya, masuk surga? Masuk. Surga mana? Ayo, jangan kita seperti anak gadis yang 5 ini. Punya pelita, tapi nggak punya minyak. Harusnya kalau sudah tidak ada minyak, apa yang dilakukan? Cari dan beli minyak. Supaya pelita ada, minyak pun ada. Ini enggak. Apa yang mereka lakukan? Tidur. Saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidur itu enak enggak? Ya, tidur itu enak. Apalagi kalau ada musiknya. Musiknya apa? Waduh, rasanya dunia ini milik dia gitu ya. Tidurnya enak gitu ya. Memang tidur itu enak. Siapa bilang tidur nggak enak? Ada orang untuk tidur aja nggak bisa. Ya, sampai-sampai dia harus makan obat hanya untuk bisa tidur. Ada seorang pengusaha, itu bekas bosnya Henny dulu di pabrik tekstil. Dia saksi, gak bisa tidur, susah tidur. Saudara pernah ngalamin gak? Sekali seumur hidup, mau tidur, udah pejamkan mata, gak tidur-tidur. Terus balik sana, balik sini, balik situ, nggak ngantuk-ngantuk, udah nggak tidur-tidur. Pernah ngalamin nggak? Syukurlah kalau nggak pernah ngalamin gitu ya. Puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Saya pelor, nempel, molor. Ya baru langsung gitu ya. Baguslah kalau begitu. Ada musiknya, biarin aja. Udah kita kan nggak dengar, orang lain yang dengar kan. Dia susah tidur. Susah tidur. Orang udah ngorok, orang sudah lelap, dia masih bangun. Nanti udah jam sekian gitu ya. Udah subuh, baru dia bisa ngantuk dan tidur. Nah itu yang terjadi bertahun-tahun. Sampai suatu ketika dia pergi ke Singapura, di hotel. Dia bilang begini, Tuhan, berikan saya rasa ngantuk dan bisa tidur dengan nyenyak. Kalau Tuhan kasih saya tidur, maka saya mau melayani Tuhan. Gara-gara apa? Tidur. Hanya gara-gara ngantuk. Jadi bersyukurlah kalau bisa cepat ngantuk dan cepat tidur. Tapi jangan tidurnya waktu siang. Jangan tidurnya waktu kerja. Ya, tidurlah pada waktu tidur. Nah, ini yang terjadi apa? Keenakan tidur, lebih memilih yang enak daripada melakukan kewajiban. Kalau udah tahu nggak punya minyak, cari dulu minyaknya. Baru setelah itu mau tidur ya tidurlah. Jangan tidur ini di nomor satukan, minyaknya di nomor dua kan. Jujur aja, seringkali kita lebih menomor satukan kesenangan kita daripada kesenangan Tuhan. Yuk, lewat firman Tuhan hari ini kita diingatkan. Utamakan Tuhan. Itu nomor satu dulu. Senangkan hati Tuhan dulu. Nanti gak usah cari kesenangan. Tuhan sendiri yang akan memberikan kesenangan buat kita. Kesenangan dari kita itu terbatas. Tapi kesenangan yang Tuhan berikan tanpa batas. Ya. Jadi jangan sampai menyesal. Menomor duakan Tuhan, menomor satukan kita menyesal. Ayo, nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Nanti Tuhan
akan menyediakan apapun yang menjadi keinginan kita. Ketiga, mari kita lihat. Yang tadi pertama yang menyesal Yudas Iskariot. Yang kedua yang menyesal 5 anak gadis yang bodoh. Yang ketiga, kita buka Matius 21 ayat 30. Matius 21 ayat 30. Berikutnya berjudul perumpamaan tentang 2 orang anak. Oke lah, kita baca dari 28, 29 dan baru kemudian 30. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ayo dengan suara yang keras. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Yang ketiga kita lihat contoh di Alkitab. Ada anak yang disuruh dia bilang iya, di mulut dia bilang iya, tapi tidak dikerjakan. Ada anak yang lain, di mulut bilang tidak, dia membantah, dia melawan. Disuruh A, dia kerjakan B. Disuruh A, dia tidak kerjakan, malah yang lain yang dikerjakan. Mana anak yang baik? Anak yang pertama nurut. Iya, 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 tapi tidak dikerjakan. Itu artinya apa? Anak yang kedua kan berarti membantah. Disuruh, enggak katanya. Tapi dia menyesal dan dia lakukan. Mana yang baik? Yang baik adalah bilang iya dan dilakukan. Itu yang baik. Tapi di antara 2 itu, yang baik adalah yang bilang tidak, tapi menyesal dan kemudian melakukan. Kita ini ada yang orang tua, berarti punya anak. Tapi ada juga yang kita ini anak, punya orang tua. Maka sebagai anak kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca. Kalau orang tua suruh, jangan bilang tidak. Tapi jangan juga terjadi orang tua suruh bilang iya, tapi tidak dilaksanakan. Yang baik adalah iya dan lakukan. Kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di surga bicara lewat firman-Nya di Alkitab. Karena itulah kita perlu baca Alkitab setiap hari. Setiap hari. Pagi, malam. Pagi, malam. Saya punya prinsip, no Bible, no breakfast. Jadi sebelum makan sarapan pagi harus baca Alkitab dulu. Jumlah tidak terlalu penting. Mau satu pasal, bahkan mau 1 ayat, mau 2-3 pasal, terserah. Tapi baca Alkitab dulu, baru makan pagi. Baca Alkitab dulu, baru tidur. Pagi baca Alkitab, malam baca Alkitab. Sampai menjadi darah daging, menjadi kebiasaan. Beberapa kali saya ketiduran. Hanya berapa menit langsung kebangun lagi. Kenapa? Belum baca Alkitab. Jadi baca Alkitab baru tidur lagi. Itu mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan. Ya. Alkitab memerintahkan kepada kita, kerjakan. Jangan tidak dikerjakan. Ya, jadilah anak yang taat kepada perintah Bapa supaya kita tidak
menyesal. Ada banyak kan orang kan ketika orang tuanya meninggal nangis-nangis, minta ampun, minta maaf, macam-macam dia omongin. Saya tadi mau begini, saya mau begitu, saya belum sempat begini, saya belum sempat begitu. Ada gunanya nggak? Enggak ada. Jangan sampai menyesal. Ya. Jadi senangkan Bapa kita yang di surga, senangkan Bapa kita yang di dunia, senangkan orang-orang yang ada di sekeliling kita selama kita masih bisa melakukannya. Nanti nyesal, aduh saya mau begini, aduh saya mau begitu, semuanya percuma, hanya penyesalan yang tidak ada gunanya. Ya, jadi jangan sampai ada penyesalan. Jangan sampai menyesal. Nah, itu Marco bilang amin. Haleluya. Ya, yang lain semua dia haleluya. Ya, puji Tuhan. Untunglah masih ada kesempatan memperbaiki diri. Anaknya bilang tidak, tapi dia menyesal dan dia pergi melakukan. Saudara kekasih dalam Kristus, ada orang-orang yang tidak sempat lagi memperbaiki diri. Nah, itu menyesal pun percuma. Aduh, kalau tadi saya sempat melakukan ini, sempat lakukan, percuma, udah kembali, udah panggil Tuhan, nggak guna lagi. Sebelum dipanggil Tuhan masih sakit. Aduh, saya nanti begini, saya begitu apa, nggak bisa lagi, udah sakit. Mending kalau sembuh, udah sakit menderita, panggil Tuhan lagi nggak sempat ngapa-ngapain. Yang ada hanya penyesalan. Selama masih ada kesempatan, ayo jangan sampai kita menyesal, menyia-nyiakan waktu kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ada teman saya, dia bilang begini, bapak saya panjang umur, paman-paman saya panjang umur, jadi saya juga yakin saya panjang umur. Jadi dia menikah lagi. Jadi di usia dia yang sudah Lolita, tahu Lolita? Vera tahu Lolita? Bukan. Lolos 50 tahun. Itu Lolita. Lolos 50 tahun. Udah 51, pokoknya udah 50 tahun dia lolos. Ya. Kalau nggak Lolita berarti sudah game over. Nah, di usia Lolita dia menikah lagi dan kemudian punya bayi lagi. Kan orang bilang, aduh kamu udah 50 tahun lebih, ngapain punya anak lagi? Dengan bangga dia bilang, papa saya panjang umur, paman-paman saya panjang umur, tante-tante saya panjang umur. Jadi saya juga yakin panjang. Emang siapa yang menentukan umur kita? Dokter? Dokter juga dia mati muda, betul nggak? Itu di Singapura yang terkenal itu ya. Kaya kan? Dengan apa dia itu punya ini kan? Dokter kecantikan atau dokter apa itu ya? Kecantikan itu ya. Dia tahu kesehatan apa segala macam ini itu. Tapi akhirnya mati. Ya, kaget kan? Oh, dokter tahu kesehatan, tapi ternyata tidak sehat juga. Kalau dia matinya misalnya ditabrak, ya udahlah mau diapain gitu ya. Ini bukan, karena penyakit mati. Siapa yang bisa mengatakan bahwa saya panjang umur? Nggak ada. Ingat, mati bukan harus tua ya. Yang muda juga bisa mati kan? Mati bukan hanya karena penyakit kan? Ditabrak juga bisa kan? Ayo. Itu peristiwa kemarin di kilometer 92 di tol 17 ini ya, 17 mobil ya. Hah?
apa? 27 mobil, bukan 17 lagi. 27 mobil. Ada yang mobil di atas mobil. Ya bukan mobil bertingkat ini ya, bukan bis bertingkat. Tapi mobil di atas mobil. Bahkan ada yang pindah jalur. Disikat tuh sama truk gitu ya. Itu kan lagi berhenti kan karena macet. Disikat semua. 27 mobil ya. Berapa yang luka-luka? Ada satu yang meninggal. Masih SMP. Perempuan. Masih keluarga dari mantan karyawan saya dulu. Satu meninggal, yang lainnya luka-luka. Ada yang lebih kecil lagi, selamat. Ada yang tua, selamat. Anak SMP, satu-satunya meninggal. Harusnya dia bilang, jangan saya dong, yang tua aja dulu gitu. Enggak. Untuk mati nggak perlu harus tua, muda bisa. Untuk mati nggak perlu harus sakit, sehat pun bisa. Ayo. Jadi jangan sampai menyesal. Selagi masih ada waktu, gunakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang keempat, kita baca Ayub pasal 22. Ayub pasal 42. Ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Nah, penyesalan yang keempat kita lihat dalam Alkitab adalah pada diri Ayub. Apa yang terjadi pada Ayub sehingga dia akhirnya mencabut kata-katanya dan dia menyesal dengan apa yang dia sudah ucapkan dan dia sudah lakukan. Kita baca Ayub 40 ayat 3. Ini yang terjadi sehingga dia cabut perkataannya dan dia menyesal. Ayub 40 ayat 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah engkau hendak, yuk, sudah dapat semua? Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Ini nggak hanya terjadi pada diri Ayub, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kadang-kadang ngomong begini, Tuhan tidak adil. Pernah ngomong gitu enggak? Ayo. Tuhan pilih kasih. Kenapa lain ditolong, saya tidak? Oh, saya ditolong juga, tapi kenapa yang lain cepat, saya lambat? Kalau Tuhan ada, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Komplain kepada Tuhan. Awas. Jangan kita nyala-nyalahin Tuhan. Kemudian dibilang lagi, aku kan udah begini, aku kan udah begitu, tapi kenapa, dan kenapa? Nah, jangan sampai kita selalu merasa diri kita ini benar, diri kita ini udah hebat, diri kita ini udah lebih daripada yang lain. Kan kita selalu lihatnya ke bawah aja gitu. Ayo dong lihat di atas. Di atas langit masih ada langit. Kita baik, masih ada yang lebih baik dari kita. Kita udah melayani, ada yang lebih melayani dari kita. Jadi jangan merasa diri kita ini udah wah gitu. Ada yang bilang begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sudah usianya lanjut, udahlah jangan macam-macam lah gitu. Setuju gak? Yang udah gocap 60 berapa? Lakcap gitu ya. Babi kecap. Yang sudah usia lanjut udahlah jangan macam-macam lah. Pengen inilah, pengen itulah, bikin inilah, bikin itulah, udahlah. Nikmati aja lah usia yang sudah lanjut.
Setuju nggak? Hah? Setuju nggak? Nggak. Jadi udah tua masih tetap juga. Oh, haleluya. Saya pun kadang-kadang berpikir, saya udah 62. Awal tahun 2024 saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, ada lagi nggak yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan? Kalau ada, apa? Kalau nggak ada, ya puji Tuhan. Berarti saya sudah, Tuhan bilang, udah cukup. Dari lahir, remaja, pemuda, dewasa, tua, kamu udah lakukan apa yang aku mau. Udah cukup, cukup, cukup. Puji Tuhan. Kapan aja Tuhan panggil saya udah siap. Nggak ada utang, nggak ada penyesalan. Aduh Tuhan, kasih kesempatan lagi. Kalau ada kesempatan, saya akan lakukan. Kemarin sih karena gini. Ya, enggak, jangan sampai terjadi begitu. Saya berdoa, tanya Tuhan. Dan Tuhan bilang, ada. Apa Tuhan? Sehingga saya sudah melayani Tuhan di bidang ini. Macam-macam kan. Mulai dari rohani, gereja, sampai yang sekuler. Rasanya saya sudah lakukan banyak hal lah. Kata saya loh. Tapi gini, Tuhan bilang apa? Ada. Apa itu? Bikin podcast. Bikin podcast. Ya udah, tanpa banyak tanya kenapa, bagaimana, ini yang saya, Tuhan bilang podcast, ya udah kerjakan aja. Dan ternyata waktu saya kerjakan, saya baru tahu susahnya setengah hidup. Setengah hidup. Setengah lagi apa? Itu. Bahasa itunya puasi gitu ya. Setengah mati. Waduh. Mulai dari ngumpulin uangnya, mulai ngumpulin orang-orangnya, ngumpulin peralatannya, dan yang terakhir ngundang narasumbernya sampai hari ini. Hese. Apa itu hese? Susah. Waduh, minta ampun dah. Nah, kalau sudah begitu gimana? Kan dia bilang, salahnya sendiri. Itu udah 62 tahun nanya Tuhan, dan kemudian dia kerjakan lagi podcastnya, dan setelah itu tahu susah, ya salah sendiri. Saya termasuk setuju dengan pendapat Bapak Ibu. Walaupun usia tua, kita nggak boleh diam. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, lakukan apa yang Tuhan mau. Walaupun susah, walaupun sulit, walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan, kalau Tuhan suruh, Tuhan menyertai. Amin. Jadi jangan nyalah-nyalakan Tuhan. Why? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Daripada teriak-teriak bilang why? Kenapa? Lebih baik kita teriak how? Bagaimana Tuhan? Itu yang terbaik. Minta petunjuk pada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Jangan tanya why-nya. Mengapa? So kadang-kadang kita dijelasin tetap udah jelas. Enggak. Tetap aja nggak jelas-jelas. Tapi tanyalah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Maka Tuhan akan berikan petunjuk dan berikan jalan kepada kita. Kita bisa lalui semua kesulitan kita. Jadi jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tuhan mau disalah-salahkan, kita emang siapa? Tuhan gak pernah salah. Kita ini tempatnya salah. Salah ini, salah itu, serba salah. Ada aja salahnya kita. Perhatikan. Kita ini gak usah dicari salahnya muncul sendiri. Percaya gak? Gak usah dicari-cari kesalahannya Vera. Ketahuan langsung. Apalagi dicari-cari, apalagi dikorek-korek. Jadi tempatnya salah itu siapa? Bukan Tuhan, tapi kita. Jadi jangan pernah salah-salahkan Tuhan. Jangan pernah membenar-benarkan diri kita sendiri. Bela diri terus. Kamu yang salah, saya yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Gitu aja terus.
Jangan. Koreksi diri. Koreksi diri. Ada yang salah pada diri kita, perbaiki. Minta ampun. Jangan salahkan Tuhan. Jangan bertanya mengapa kepada Tuhan, tapi tanya bagaimana Tuhan. Ayub menyesal. Dia cabut perkataannya. Dia menyalahkan Tuhan dan membenarkan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, inti dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini, hati-hati, waspada. Kata Bang Napi apa? Waspadalah, waspadalah. Sebab kita ini tersandung bukan oleh batu yang besar, tapi oleh batu yang kecil. Mulut kita nggak dijaga, keluar kata-kata yang ya, yang ada di kebun binatang, korbannya selalu hanya 2, 3, selalu korbannya 3. Apa itu? Babi, anjing, dan monyet. Nah, makanya saya bilang babi, anjing, monyet. Saya nggak lihat saudara ya. Kan beda kalau saya bilang emang saya gitu ya. Babi, anjing, monyet. Ini jadi korban. Ya, ini yang keluar. Babi lu, anjing lu, monyet. Hati-hati dengan mulut kita. Jaga mulut kita. Jaga perasaan kita. Jangan dikit-dikit emosi. Kalau sudah emosi, dikeluarkan, terjadi masalah, nyesal pun percuma. Nyesal pun percuma. Yuk, jaga mulut, jaga perasaan, jangan gampang emosi, dan yang terakhir, jaga kelakuan. Jaga kelakuan supaya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini, jangan sampai menyesal. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Mari kita berdoa.